Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Filza Zata Sabrina, mahasiswa Hubungan Internasional 2019 Universitas Jenderal Ahmad Yani, kelas A dengan NIM 621119111. Saat ini, dunia sedang mengalami ancaman keamanan akibat penyebaran virus COVID-19 yang menjadi pandemi global. Sebagai sebuah pandemi global, penanganan COVID-19 membutuhkan kerjasama antara berbagai negara di dunia untuk mencegah penyebarannya. Terkait dengan hal ini, maka seiring dengan meningkatnya jumlah penderita COVID-19 di seluruh dunia, maka pemerintah di berbagai negara tidak hanya menetapkan kewajiban untuk lockdown, tetapi juga menjalin kerjasama di berbagai bidang, salah satunya bidang kesehatan. Negara maju kemudian memberikan bantuan kepada negara-negara yang berkembang. Dalam perkembangannya, penyebaran COVID-19 tidak hanya menyebabkan disrupsi sosial dan mengancam stabilitas negara dengan penurunan ekonomi yang sangat signifikan, tetapi juga menyebabkan ancaman langsung terhadap kesehatan manusia di berbagai negara secara global. Guna mengatasi masalah kesehatan secara global, sejak tahun 2007, WHO menginisiasi Global Health Diplomacy yang merupakan bentuk komitmen dan kerjasama multilateral yang dilakukan oleh negara-negara di dunia. Konsep Global Health Diplomacy merujuk pada proses negosiasi multilevel dan multi-aktor yang dilakukan guna membentuk dan mengukur kebijakan global untuk kesehatan. Negara-negara ASEAN, terutama Indonesia, memiliki posisi penting bagi MNCs dari negara-negara Asia Timur seperti Jepang dan Korea. Keberlangsungan produksi manufaktur di bawah sistem produksi global bergantung pada host countries seperti Indonesia. Oleh karena itu, penting bagi home countries agar negara-negara seperti Indonesia menetapkan kebijakan-kebijakan yang kondusif bagi keberlangsungan sistem produksi global di era pandemi ini. Selain itu, perkembangan negatif terkait COVID-19 di negara-negara host juga akan berdampak bagi kelangsungan jangka panjang sistem produksi global yang pada akhirnya berdampak bagi MNCs. Oleh karena itu, hal yang menarik untuk dibahas di sini adalah bagaimana kemudian diplomasi yang dilakukan oleh negara Jepang dan Korea Selatan kepada Indonesia di era pandemi ini. Selain diplomasi kesehatan, secara global, pemerintah suatu negara juga dapat memberikan bantuan kesehatan melalui mekanisme diplomasi kesehatan bilateral. Di tengah pandemi yang juga dialami oleh masyarakat di negaranya, pemerintah Jepang dan Korea Selatan justru mengirimkan bantuan berupa alat-alat kesehatan dan obat-obatan ke Indonesia. Seperti yang diketahui, Jepang dan Korea Selatan merupakan negara di Asia dengan jumlah kasus terinfeksi terbanyak. Dikatakan bahwa Korea Selatan dan Jepang merupakan epicentrum zona merah di Asia. Namun, dalam perkembangannya, Korea Selatan dan Jepang justru berhasil mengatasi masalah COVID-19 dengan relatif baik, dengan tingkat kematian relatif rendah dibandingkan negara-negara lainnya. Sebagai bentuk diplomasi kesehatan, dalam telewicara dengan Presiden Joko Widodo pada 23 April 2020, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan akan memberikan bantuan kepada Indonesia sebesar 14,5 juta US dollar guna penanganan COVID-19. Secara lebih lanjut, PM Abe menyatakan bahwa pemerintah Jepang telah memberikan bantuan teknis dan material terhadap sarana medis melalui WHO dan UNICEF. Sebagai timbal baliknya, PM Abe meminta bantuan kerjasama kepada Presiden Joko Widodo untuk memastikan keamanan dan perlindungan terhadap warga negara Jepang di Indonesia, serta stabilitas operasional bagi perusahaan-perusahaan Jepang di Indonesia. Sebelumnya, pada 7 April 2020, Menteri Luar Negeri Jepang Motegi Toshimitsu juga menyatakan akan menghibahkan obat Avigan guna penanganan COVID-19 kepada sejumlah negara prioritas, termasuk Indonesia. Di sisi lainnya, pemerintah Korea Selatan melalui Dubes Kim Chang-bom menyatakan komitmennya untuk memberikan bantuan dan dukungan bagi Indonesia, berupa bantuan in-kind senilai 500.000 US dollar guna penanganan COVID-19. Hal tersebut disampaikan oleh Kim Chang-bom ketika penyerahan 300 buah disinfektan sprayer kepada BNPB pada 8 April 2020. Selain itu, pemerintah Korsel juga memberikan bantuan 32.200 alat tes PCR yang dikenal lebih akurat ketimbang alat rapid test. Dalam pernyataannya, Dubes Korsel juga menekankan bahwa Indonesia merupakan mitra utama dalam New Southern Policy Korea Selatan, sekaligus satu-satunya negara di kawasan ASEAN yang memiliki Special Strategic Partnership dengan Korsel. Selain bantuan dari pemerintah Korea Selatan, Indonesia juga menerima bantuan dari beberapa perusahaan asal Korea Selatan, di antaranya bantuan dari Korea Aerospace Industries bersama dengan Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering Co., yang menyerahkan 10.000 alat tes COVID-19 kepada Indonesia melalui Kementerian Pertahanan. LG Group menyumbang 500 alat tes dan Korea Midland Power juga berencana mengirimkan APD senilai 100.000 US dollar. Bantuan luar negeri yang diberikan oleh pemerintah Jepang dan Korea Selatan ke Indonesia dilakukan untuk mencapai beberapa tujuan yang meliputi diplomatik, bantuan kemanusiaan, dan juga komersial. Masing-masing pemerintah telah mengemukakan bahwa bantuan yang diberikan sebagai salah satu upaya diplomatik guna menjaga hubungan baik antar negara. Baik pemerintah Jepang dan Korea Selatan telah menjelaskan bahwa
Kedua negara berupaya untuk menjaga hubungan persahabatan yang telah dijalin sejak lama dengan pemerintah Indonesia, baik dari segi sumber daya maupun materi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat guna penanganan COVID-19. Pemerintah Jepang dan Korea Selatan beserta dengan beberapa perusahaan multinasionalnya memberikan bantuan alat-alat kesehatan yang dapat digunakan untuk melakukan rapid test dan PCR sebagai deteksi dini bagi pasien COVID-19 serta peralatan medis dan obat-obatan untuk bagi pasien COVID-19 di Indonesia. Di sisi lainnya, bantuan yang diberikan oleh kedua negara terhadap pemerintah Indonesia juga memiliki tujuan komersial, seperti pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi yang menyebutkan bahwa pengiriman obat tersebut sebagai bentuk rangka kerjasama government to government dan business to business. Kasus COVID-19 menggarisbawahi sebuah benturan yang menarik. Di satu sisi, terdapat pentingnya sebuah aksi kolektif dalam mengatasi isu pandemi yang mengancam keamanan seluruh manusia secara global. Di sisi lain, aksi kolektif dalam menangani COVID-19 juga memiliki nilai lebih sebagai suatu bentuk diplomasi yang dilandasi kepentingan ekonomi yang bisa diobservasi. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas atensi dari teman-teman sekalian. Kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.